Setelah orang ketiga bernama Li Cheng muncul, kedua orang yang awalnya berseberangan akhirnya sepakat untuk bergabung. Lagi pula, dia tidak tahu seperti apa Raja Kupu-Kupu itu dan tidak mudah membunuh binatang luar angkasa yang berbahaya. Li Cheng kemudian mengeluarkan sebuah pesawat ulak-alik panjang. Kalian semua harus tahu bahwa kita tidak bisa mendekati kupu-kupu neraka instan ini. Jadi, kita bisa mencurahkan kekuatan kita ke dalam pesawat ulak-alik dewa penghancur milikku. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita akan memiliki kesempatan untuk melukainya dengan serius. Li Chen tanpa basa-basi menyerahkan senjata ofensifnya yang paling berharga. Tentu saja, mereka semua memiliki tujuan yang sama, jadi tidak akan ada kerugian. Jangan khawatir semuanya. Kami semua di sini demi kristal ruang dan waktu. Kami tidak punya kebencian atau konspirasi yang mendalam. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Jie dan Han Bling-Xuan tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang di sini, dan mereka semua menyerang bersama-sama, menuangkan kekuatan mereka ke dalam pesawat ulak-alik dewa penghancur. Tiba-tiba, pesawat ulak-alik dewa penghancur milik Li Chen mengembang, dengan lapisan-lapisan cahaya berputar di sekitarnya, dan lebih banyak lagi pesawat ulak-alik penghancur dewa kecil bermunculan. Seiring dengan terus disalurkannya kekuatan, jumlah pesawat ulak-alik dewa penghancur yang kecil meningkat dari ratusan menjadi ribuan dan akhirnya menjadi lebih dari 10.000. Banyak tangan membuat pekerjaan menjadi ringan, kecuali 3 keabadian dewa di tingkat ketiga. Anggota tim lainnya semuanya kuat, setidaknya di tingkat keabadian dewa. Kekuatan gabungan mereka pasti menakjubkan. Selain itu, pesawat ulak-alik penghancur dewa milik Li Chen memiliki efek mengumpulkan kekuatan semua orang, dan kekuatannya meluas ke tingkat yang mencengangkan. Xiaoyan menatap pesawat ulak-alik dewa penghancur dengan pandangan berbinar. Kelihatannya harta yang bagus. Xiaoyan bergumam sambil mencubit dagunya seolah tengah memikirkan sesuatu. Ye Beijing tiba-tiba berkata, "Jika kamu menyukai sesuatu, kamu harus memperjuangkannya. Kalau tidak, begitu kamu kehilangannya, kamu akan menyesalinya seumur hidup." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku tidak pernah melakukan hal-hal seperti membunuh dan merampok, kecuali dia memberikannya kepadaku dengan sukarela." Ye Beijing tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya yang berbentuk almond melengkung membentuk bulan sabit. Kedengarannya sangat baik, tetapi pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Xiaoyan berhenti berbicara dan melihat sekelilingnya, seperti sedang mencari sesuatu. Orang yang dicari Xiaoyan adalah Feng Xichang. Secara logika, meskipun dia lebih lambat, dia seharusnya sudah tiba. Namun tidak ada tanda-tanda kehadirannya dalam waktu yang lama. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Orang ini tampak licik dan pengecut, tetapi sesungguhnya tak seorang pun tahu perangkap mengerikan macam apa yang telah ia pasang. Xiaoyan terus menyaksikan pertempuran di sini, dan dia mengeluarkan damu dari lengan bajunya. Karakter damu jauh lebih tenang daripada tahanan roh, dan tampaknya ia bisa melengkapi formasi apapun selama Xiaoyan memikirkannya. Xiaoyan berencana untuk mendirikan formasi pembunuh. Lokasinya tidak penting, tetapi dia ingin membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Dengan persiapan ini, bahkan jika Feng Xichang benar-benar melakukan penyergapan, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Tentu saja, hanya satu formasi pembunuh saja tidaklah cukup. Xiaoyan menyiapkan lusinan di antaranya secara berurutan, hingga ia merasa sedikit lelah. Lalu ia memasukkan kembali damu ke dalam lengan bajunya. Pada saat ini, pesawat ulak-alik dewa penghancur dikelilingi oleh ribuan cahaya yang menyilaukan dan mengeluarkan suara mendengung, yang sepertinya mengandung energi yang sangat kuat. Kekuatan besar yang terkandung hanya menunggu diluncurkan. Semuanya, waktunya hampir tiba. Serangan ini pasti akan mengubah kupu-kupu neraka instan ini menjadi abu. Li Chen tampak penuh percaya diri. Setelah menyatukan kekuatan semua orang, senyum lebar muncul di wajahnya. Dia mengulurkan lengannya lalu berteriak keras, "Pergi!" Pesawat ulak-alik dewa penghancur berubah menjadi cahaya yang sangat tajam dan melesat maju dengan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah ruang angkasa pun akan runtuh. Ledakan sonik itu bahkan lebih memekakkan telinga dan meletus ke arah Raja Kupu-Kupu. Sesaat kemudian, suara ledakan pesawat ulak-alik dewa penghancur terdengar di kejauhan. Bahkan dengan mata telanjang dapat terlihat bahwa ada guncangan spasial di kejauhan. Xiaoyan tidak tahu apakah itu benar-benar mengenai Raja Kupu-Kupu. Dia hanya mendengar suara frekuensi rendah yang tajam.
Dan kemudian melihat di kejauhan, ruang itu runtuh inci demi inci bagaikan bangunan yang hancur karena gempa bumi. Ia menyebar dengan kecepatan luar biasa, tetapi Soyan sudah bersiap. Guntur ekstrim segera meluncur dengan kecepatan penuh. Dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun 3 tim lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka tidak menyangka bahwa keruntuhan ruang angkasa akan terjadi begitu cepat, membuat mereka hampir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ruang seluas seberapa ribu kaki runtuh dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas. Ruang yang runtuh itu menelan sosok-sosok semua orang, seolah-olah mereka ditelan oleh seekor binatang raksasa, lalu memuntahkan mereka. Tanpa terkecuali, mereka semua terluka parah dan menyemburkan darah. Li Qian mengabaikan luka seriusnya dan segera bergerak menyerbu ke depan. Lin Jie dan Han Linchuang memiliki ekspresi yang rumit dan tidak memilih untuk bertindak gegabah. Setelah beberapa tarikan napas, Li Qian muncul di ujung terjauh, dan dia tidak dipindahkan kembali ke posisi semula. Semuanya cepat datang. Li Qian berteriak keras. Lin Jie serta Han Linchuang menelan beberapa pil dan segera maju untuk menyelidiki. Li Qian tidak perlu bicara banyak. Fakta bahwa mereka tidak terhalang di tempat berarti Raja Kupu-Kupu telah pergi atau terluka parah oleh mereka. Meskipun Soyan tidak dapat melihat dengan mata telanjangnya, kekuatan jiwa yang memungkinkan pemandangan dalam jarak ribuan kaki itu tampak secara kasar dalam pikirannya. Raja Kupu-Kupu menghilang, dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah cangkang kepompong besar, atau lebih tepatnya, cangkang kepompong utuh. Raja Kupu-Kupu sedang tidur. Sekaranglah saat yang tepat untuk membunuh Raja Kupu-Kupu ini untuk selamanya. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian mereka semua menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang cangkang kepompong besar itu. Suara ledakan dan pecahan terdengar hampir bersamaan. Cairan biru segera mengalir keluar dari cangkang kepompong. Akan tetapi, sebelum mereka benar-benar yakin bahwa Raja Kupu-Kupu telah tumbang, mereka tidak berani mengendur sedikit pun. Lalu semua orang terus menyerang, menghancurkan semua cangkang kepompong. Cairan biru mengalir ke seluruh tanah. Raja Kupu-Kupu seharusnya berada di dalam cangkang kepompong, tetapi sampai cairan habis sepenuhnya, tidak ada apapun di dalam cangkang kepompong. Apa yang terjadi? Di mana Raja Kupu-Kupu? Semua orang tampak bingung. Tampaknya hanya ada cairan biru di dalam kepompong, dan tidak ada Raja Kupu-Kupu. Sementara itu, Soyan yang berada ribuan kaki jauhnya sedikit mengernyit. Karena dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, dia memang merasakan napas yang keluar darinya saat mereka memecahkan cangkang kepompong. Meskipun sangat samar, tetapi pasti ada. Alasan mengapa Raja Kupu-Kupu ini menjadi berbahaya dan terus ada tanpa musnah, jelas tidak sesederhana yang dikatakan Feng Shichang. Aku khawatir pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Sepertinya mereka akan mendapat masalah. Saat Soyan berbicara, dia memimpin Ye Beijing dan Xiao Yuli mundur 1000 kaki. Namun, ketika semua orang tengah bingung, cairan biru itu tiba-tiba meledak, membentuk kabut biru menyerupai jamur yang melimuti semua orang. Lalu muncullah sosok biru, tampak seperti orang biasa. Sosoknya mirip manusia tetapi tampak aneh. Tubuhnya manusia, namun memiliki wajah binatang. Alasan mengapa itu begitu jelas adalah karena ia muncul tepat di atas kepala Soyan.